Ketiga ini yang pertama kemarin sudah kita bahas adalah money management. Ya, termasuk di dalamnya adalah risk management. Money management itu juga nanti ada risk management. Jadi money management ini berkaitan dengan Oke, selamat pagi Bu Ninis yang sudah standby di sana. Mudah-mudahan sehat pagi hari ini. Ada perkembangan mungkin yang sudah dicoba kemarin dari yang akun demo, mungkin ada kesulitan dulu yang kemarin dicoba Ibu. Nah, sulit banget. Heeh. Belum bisa masuk Kemarin kemarin. udah dicobain, Mm-mm. kan masih 250.000. Ternyata saya salah di ininya Pak. Apa sih? Waktu milihnya demo standar ya, aku demo Ah, sen. nah itu sudah tapi bisa Ya, ketemu terus kan? saya dicoba. Iya, pas dicoba masih banyak ruginya lah. Ya, berarti kan belum bisa. Memang kan belum ada dasar sama sekali. Yang penting tahu Iya. dulu nanti dicoba terbiasa dengan satu angka yang stabil. Jadi begini, untuk memastikan kita ini menguasai atau tidak, ya coba nanti di praktek itu selalu kita gunakan modal 2.500. Ya. Kemudian eh, lot bisa dicoba dengan berbagai ketahanan. Kemarin kita bisa bagi dengan angka 50.000, kemudian 20.000, kemudian 10.000, kemudian 5.000. Nah, masing-masing ini akan ketemu lotnya nanti. Itu dicobai semuanya sampai benar-benar kita paham di sana. Dicoba dari yang paling besar ketahanannya sampai satu kali ini ketahanan ini minimal 100 kali transaksi. Sekali. Sehingga nanti kita mampu memahami karakternya dengan lot yang ketahanan tinggi. Kemudian kalau sudah dicoba, buat satu catatan kecil. Kalau misalkan kita lotnya ini misalkan 0,02 misalnya atau 0,05. Nah, nanti masing-masing 0,02. ya, misalkan 0,02 atau 0,05 ya, misalkan kita coba dengan berbagai kondisi pasar. Kemudian di sana buat satu catatan kecil apa yang kita dapatkan dengan lot yang ketahanan aman ini, ketahanan tinggi ini. Mungkin nanti ketemu di sana sulit untuk profit yang besar. Ya mungkin. Kemudian ini kekurangannya ya, mungkin sulit mendapatkan profit yang besar. Kemudian sulit untuk kita target profit misalkan. Kenapa? Karena lotnya besar ini membutuhkan banyak sekali transaksi. Ya, target untuk satu kali transaksi tidak boleh terlalu tinggi karena kita bermain cepat. Ya, paling tidak kalau di gold, di emas itu ambil 100 sampai 200 pip. Jadi misalnya lotnya 0,02, maka profitnya 2 atau 4 ini di close dulu. Oh, iya Pak. Iya, dicobai dulu dengan metode seperti ini. Kemudian nanti kalau sudah ketemu misalkan ini 50 kali misalkan 50 kali misalkan belum 100, 50 kali. Kemudian yang separuh kita coba dengan ditunggu 0,02, kemudian kita coba untuk naikkan. Misalkan ini minus, kita tunggu sampai benar-benar kembali. Kira-kira apa yang nanti kita dapatkan dari pembelajaran itu? Misalkan oh ternyata masih kuat, bisa profit kita 10 misalkan. Tidak ada salahnya kita mencoba karena ini yang paling pokok, kita banyak berpengalaman di sana. Dari banyak kita mencoba ini nanti ada satu pengalaman yang menjadi catatan kita, bagaimana kita memahami, bagaimana kita bisa paham dengan trading ketahanan aman. Kemudian lotnya kecil tentu akan jauh lebih nyaman, akan jauh lebih tenang karena ini ketahanan tinggi. Satu, yang kedua
karena ketahanan tinggi ini maka goncangan yang besar pun tidak masalah. Kalau hari ini misalkan kita buy ternyata marketnya turun tidak masalah karena masih ketahanan kuat sekali. Satu hari tidak mungkin MC. Sangat tidak mungkin MC ketika kita menggunakan ketahanan aman ini, apalagi kita menerapkan nanti yang namanya risk management. Sangat tidak mungkin satu hari MC dengan ketahanan yang aman ini. Tapi dengan kekurangannya tadi, sulit profit, kemudian sulit tercapainya target dan sebagainya. Minimal kita bisa membandingkan antara ketahanan aman dengan nanti ketahanan yang risiko tinggi. Satu dari keamanan, yang kedua dari potensi profitnya. Nanti akan kita temukan di sana bagaimana rasanya ketika kita bermain aman dengan kita bermain risiko tinggi. Semuanya tidak ada yang salah, ya, karena dua-duanya berpeluang dan kita nanti yang memutuskan. Kebijakan itu kita nanti yang memutuskan. Kita mau yang aman, yang mau profit yang kecil, atau kita mau yang high risk dengan potensi probabilitas profit yang tinggi. Pilihan ada di kita nanti. Kita bisa nanti menentukan apakah kita mau trading ini bisa bertahan lama, bisa eksis, segala teknik dan ilmunya di sana. Meskipun berisiko tinggi tidak berarti tidak boleh, boleh-boleh saja. Tapi jangan selalu terus-menerus karena ini sangat berbahaya kalau berisiko tinggi. Cobai semuanya satu-satu dengan masing-masing ketahanan ini, nanti akan menemukan. Oke, kemudian berikutnya ini terkait dengan angka, terkait dengan modal. Jadi pastikan modal kita selalu di 2.500. Kalau misalkan ini profit sudah 3.000, maka nanti kalau ini demo buat lagi, baru lagi akunnya 2.500 lagi, kembalikan. Sehingga untuk menjaga stabilitas emosi kita, tidak nanti naik dan turun, tapi selalu menjaga konsistensi kita dengan stabilnya modal kita. Kemudian lotnya nanti kalau sudah dikuasai semua, maka tentukan nanti hanya kita gunakan beberapa lot saja. Ya, kalau saya biasa gunakan, saya hanya menggunakan 5 angka lot ya. Pertama 0,25, yang kedua 0,55, yang ketiga 0,75, yang keempat 1,25, yang terakhir 2,00. Dari sekian lama saya hanya menggunakan ke 5 lot ini. Apapun kondisinya, saya tidak terpengaruh, saya tidak tergiur dengan lot-lot yang besar. Saya tetap mempertahankan dengan lot yang stabil ini, karena masing-masing kita sudah menguasai karakternya. Sehingga kapan saya menggunakan lot ini, kapan saya menggunakan lot yang sedang, kapan saya menggunakan lot yang besar, ini kita sudah bisa ukur. Dari mana? Dari pengalaman yang panjang tentu. Kemudian kita sudah melakukan uji riset yang panjang juga. Dalam kondisi terburuk bagaimana yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kalau minus bagaimana, itu sudah masuk di dalam satu sistem trading yang menjadi kebiasaan kita. Oke, sampai di sana mungkin paham ya. Nanti kalau sudah mencoba sekian banyak itu, nanti buat lot itu yang stabil, yang kira-kira kita bisa manfaatkan, bisa menguasai, dan tentu probabilitasnya lebih tinggi kalau kita profitnya. Kalau alasan saya menggunakan lot ini kenapa? Karena sudah terbiasa dan ini cepat sekali kita dapatkan targetnya. Meskipun modal maksimum hanya 3.000. Ya, kalau orang menilai seperti ini dengan modal sekian, lot ini adalah gambling. Bagi saya ini sudah menjadi sistem trading, karena ini sudah jangka panjang, kita sudah profit dengan sangat konsisten hampir tiap hari ya, meskipun naik turun tetapi sudah mampu mengendalikan lot yang ini, sehingga apapun kondisinya kita bisa menekan. Bagi orang yang tidak bisa menguasai, tentu ini menjadi
satu langkah yang mengerikan dan membahayakan. Tapi bagi orang yang terbiasa dan mampu untuk mengendalikan, ini adalah satu berkah yang luar biasa. Ya, karena dengan ini semuanya bisa growing dengan sangat cepat. Oke, ini adalah bagaimana cara kita memanage modal, lot, dan tentu resikonya. Sekarang kita masuk di materi berikutnya. Ya, yang pertama kemarin sudah di money management dan risk management. Nanti yang kita bahas sebenarnya cuma ada tiga bahasan pokok. Ini kalau tiga ini dikuasai dengan baik, saya jamin 90% akan bisa profit dengan konsisten. Dengan catatan mengikuti step by step, langkah demi langkah yang kita sudah ajarkan. Kalau keluar dari langkah itu artinya sudah menyalahi dari teknik yang kita sampaikan. Buatlah menjadi salah satu sistem trading yang nanti bisa diterapkan secara terus-menerus. Ketiga ini, yang pertama kemarin sudah kita bahas adalah money management. Ya, termasuk di dalamnya adalah risk management. Money management itu juga nanti ada risk management. Jadi money management ini berkaitan dengan pengelolaan dana kita, pengelolaan lot yang kita gunakan, termasuk di dalamnya adalah pengendalian batasan resikonya. Kemarin sudah kita bahas profit misalkan untuk kelas-kelas pemula 1-2% sudah bagus. Untuk kelas menengah 2-5%, artinya menengah ini sudah pengalaman, kemudian memahami, menguasai teknik, dan sudah profit konsisten dengan angka yang kecil. Kemudian kalau sudah mahir bisa lebih dari 5%. Ini kelas mahir. Nah, semuanya perlu bertahap. Tingkat profit kalau sudah bisa kita dapatkan di tingkat pertama dulu, kita bisa naikkan lebih tinggi. Konsistensi bukan berarti 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, bukan. Konsisten itu artinya bisa bertahan lama, kemudian bisa menjaga profitnya secara terus-menerus, meskipun ada kalanya naik turun, ada kalanya rugi, tetapi secara umum kumulasinya masih profit. Ya, trading membutuhkan proses yang cukup panjang, tidak bisa dibentuk dengan sangat mudah hanya seminggu 2 minggu, tetapi melalui proses yang panjang, melalui pengalaman yang panjang. Sehingga di awal mungkin tidak usah terlalu muluk-muluk dulu, ambil 1-2% sudah lebih dari cukup. 1% ini kalau 1 minggu berarti 5%. Kalau 1 bulan 20%. Tentu sudah luar biasa dari modal. Kalau modal misalkan 2.000, 20% berarti 400. Ini sudah luar biasa dibandingkan dengan investasi apapun. Ya, kecuali investasi bodong. Kalau investasi bodong kan bisa 1 bulan memberikan janji 50%, bisa 70%, tapi mungkin 1 bulan 2 bulan setelah itu kabur, hilang, lenyap satu modal, habis semuanya. Kalau trading kita bisa kendalikan, bisa atur sendiri, kita mau profit berapa, kita mau profit yang aman, kita mau profit yang realistis, kita bisa tentukan sendiri. Oke, ini adalah money management berkaitan dengan profit. Ya, anggap saja profit ini ambil yang kita belum terlalu memahami, ya, ambil yang kecil aja dulu. Kemudian resiko, ya, batasan resiko atau risk manajemennya, misalkan kita bisa tentukan resikonya, kita bisa tentukan 2% atau 1% per transaksi boleh, atau maksimum kita maksimumkan 1 periode transaksi 5% modal. Berapapun yang kita transaksikan, misalkan kita 1 periode transaksi ini saya transaksi sebanyak 10 transaksi, tidak masalah. Yang terpenting floating atau minimal rugi
dari kumulatifnya adalah maksimum 5%. Kalau kita masih pemula, nanti kalau sudah pinter, sudah mahir, ya bisa 20-25%. Kita ambil yang aman saja dulu. Caranya bagaimana? Di HP itu ada sebelah kiri, kemarin sudah kita tunjukkan, di sebelah kiri atas ada minus sekian, misalkan minus 500. Nah, minus 500 ini dikumpulan dari beberapa transaksi ya, buy sell mungkin ya. Ini minus berapa, semuanya akan terkumpul atau ditotal di sini minusnya. Nah, ini pastikan di sini tidak lebih dari 5%. Ini untuk menjaga keamanan dan kesehatan modal kita. Ya, kalau dalam kondisi terpaksa ya, kalau misalkan sudah mulai paham, maksimum 20% ya, tapi tidak rekomendasikan karena ini harus banyak pengalaman. Kita ambil 5-10% boleh lah. Ya, 5-10% dari modal maksimum di sini di sebelah kiri atas itu. Oke, berikutnya ini adalah bagian dari money management dan risk management. Yang kedua tadi, yang pertama adalah money management, risk management. Yang kedua adalah sistem trading. Yang ketiga nanti adalah psikologi trading. Nah, sebenarnya tiga ini nanti yang menjadi pokok bahasan kita, karena ketiganya menyangkut menyangkut dari berhasil dan tidaknya kita di dalam dunia trading. Money management, risk management dikuasai dengan baik. Sistem trading ini nanti banyak jabarannya, ya kita akan ulas nanti. Kemudian psikologi ini berkaitan dengan tingkat emosi dan kestabilan di dalam kita mengendalikan rasa cemas kita. Ya, nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama kita sudah bahas, berikutnya kita masuk ke sistem trading. Yang nomor 2 tadi adalah sistem trading. Ya, apa itu sistem trading? Jadi sistem trading ini adalah aturan-aturan main, aturan-aturan yang ya kita jadikan sebagai acuan untuk merencanakan trading kita. Nah, aturan-aturan ini tentu kita nanti yang menentukan sendiri, bukan orang lain. Jadi sistem trading itu masing-masing punya gaya sendiri, masing-masing punya strategi sendiri untuk bisa profit secara konsisten. Dan nanti kalau misalkan udah profit konsisten, ini bisa kita gunakan secara terus-menerus. Ya, jadi sistem trading ini tidak ada yang baku, tidak ada yang seperti ilmu matematika, tetapi ini bagian dari aturan-aturan main sendiri, di mana aturan-aturan itu nanti cocok untuk kita kerjakan sesuai dengan karakter kita, termasuk sesuai dengan modal kita, dengan gaya kita, dan nanti berpotensi untuk kita bisa mendapatkan profit yang lebih. Kalau aturan-aturan itu tidak sesuai, maka sistem tradingnya harus dirubah. Ya, kalau sistem trading yang digunakan kita tidak bisa mendapatkan profit, artinya masih kacau, maka belajar lagi, pelajari, kemudian evaluasi apa yang salah di sana. Kemudian bagaimana cara kita menentukan sistem trading ini atau aturan-aturan yang akan kita jadikan sebagai pedoman untuk kita entry, untuk kita exit, untuk kita cut loss, untuk kita nanti resikokan bagaimana. Itu adalah bagian dari sistem trading. Bagaimana cara membaca pasar, bagaimana kalau kita mau entry itu apa saja yang menjadi syarat kita. Kemudian kalau close itu kita bagaimana. Kalau rugi seberapa kita rugikan, itu adalah bagian dari sistem trading. Dan semuanya harus terencana, semuanya sudah terencana di dalam satu trading yang kita rencanakan tadi, atau trading plan kita harus sudah matang sebelum kita masuk di pasar. Ya, ini adalah
eh, sistem trading. Jadi dalam sistem trading nanti kita banyak pelajari, kita banyak bahas satu persatu biar nanti paham apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan, baik marketnya itu stabil, baik marketnya itu bergejolak, tidak menjadi masalah. Yang terpenting sudah ada sistem trading yang jelas di sana.